Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naela Dwi Putri Priangan dari Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Seni dan Desain, Prodi Pendidikan Seni Rupa dan Kerajinan. Landasan sosiologi dan antropologi pendidikan antara lain membahas tentang konsep pendidikan dalam konteks masyarakat dan kebudayaannya, hubungan antara pendidikan dan masyarakat, hubungan pendidikan dan kebudayaannya, serta berbagai lingkungan pendidikan yang ada di dalam masyarakat. Pertama, landasan sosiologis pendidikan. Pendidikan dipahami sebagai proses sosialisasi yang mengantarkan individu agar dapat berperan di dalam masyarakat. Hubungan antara individu, masyarakat, dan kebudayaan sangat erat. Individu tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan kebudayaan karena mereka saling memengaruhi. Struktur sosial menentukan status dan peran individu dalam masyarakat yang berdampak pada pendidikan. Pendidikan juga terkait dengan stratifikasi sosial dan mobilitas sosial. Dalam masyarakat dengan stratifikasi sosial terbuka, pendidikan berperan penting sebagai sarana mobilitas sosial. Pendidikan tidak hanya bertujuan menciptakan homogenitas dalam masyarakat, tetapi juga seleksi dalam peran sosial yang melahirkan stratifikasi sosial. Yang kedua, ada landasan antropologis pendidikan. Pendidikan dipahami sebagai proses enkulturasi, yaitu bagaimana individu belajar dan menyesuaikan diri dengan kebudayaan masyarakatnya. Sosialisasi dan enkulturasi berjalan bersamaan dalam pendidikan, di mana sosialisasi membantu individu memahami peran sosial, sementara enkulturasi membentuk kompetisi budaya. Ada 3 pandangan utama tentang hubungan kebudayaan dan pendidikan. Yang pertama, pandangan superorganik. Kebudayaan berada di atas individu dan menentukan perilaku manusia. Yang kedua, pandangan konseptualis. Kebudayaan adalah konstruksi logis yang diabstraksikan dari perilaku manusia. Yang ketiga, pandangan realis. Kebudayaan adalah gabungan konsep dan realitas empiris. Fungsi utama pendidikan dalam masyarakat dan kebudayaan adalah fungsi konservasi untuk mewariskan nilai-nilai budaya. Fungsi utama pendidikan dalam masyarakat dan kebudayaan adalah fungsi konservasi untuk mewariskan nilai-nilai budaya. Yang kedua, ada fungsi inovasi untuk mengubah dan memperbarui nilai-nilai budaya. Saya CP Bila, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat landasan sosiologis pendidikan. Pertama, yaitu membantu memahami peran pendidikan dalam masyarakat. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses pendidikan. 3. Membantu mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu manfaat landasan antropologis pendidikan. Pertama, yaitu membantu memahami peran budaya dalam proses pendidikan. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu dalam proses pendidikan. Ketiga, membantu mengembangkan strategi pendidikan yang berbasis pada budaya. Dengan demikian, landasan sosiologis dan antropologis pendidikan dapat membantu meningkatkan efektivitas proses pendidikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rustani Naili Dinjani dan kini saya sedang belajar di Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk prodi, saya berprodi sebagai Pendidikan Seni Rupa dan Kerajinan. Dan untuk saya berada di kelas A. Baik, saya akan menjelaskan bagian tantangan dan solusi yang dihadapi keberagaman budaya dan nilai adanya perbedaan pada latar belakang budaya di masyarakat. Jadi yang harus diselaraskan dalam proses pendidikan ini adalah dampak globalisasi.
Di bagian pertama, pada dampak globalisasi, proses modernisasi dan globalisasi yang dapat mengikis nilai-nilai lokal dan tradisi. Yang kedua, ketimpangan sosial akses, pendidikan yang tidak merata dan perbedaan kondisi sosial ekonomi antara daerah. Dan yang ketiga, implementasi praktik pendidikan yang sulitnya menerapkan pendekatan yang sensitif terhadap konteks sosial dan budaya di setiap lembaga pendidikan. Untuk bagian solusinya yang dapat diterapkan adalah yang pertama, integrasi nilai lokal. Memasukkan nilai budaya lokal dan tradisi ke dalam kurikulum serta kegiatan pembelajarannya. Yang kedua, pendekatan holistik. Mengembangkan metode pembelajaran yang menggabungkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor melalui sosialisasi. Dan selanjutnya yang ketiga, partisipasi masyarakat, melibatkan orang tua, tokoh masyarakatnya, dan lembaga adat dalam proses pendidikan agar lebih kontekstual. Keempat, pelatihan pendidikan. Dengan menyediakan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru untuk meningkatkan kepekaan terhadap perbedaan budaya dan dinamika sosial. Halo semuanya, nama saya Kartena Waradana dan kini saya sedang belajar di Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Pendidikan Seni Rupa, dan saya kini di kelas A1. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dari landasan pendidikan sosiologis dan antropologis. Di sini implementasinya memiliki berbagai macam aspek seperti aspek kurikulum, pembelajaran, manajemen kelas, dan evaluasi. Nah, implementasi pada landasan pendidikan sosiologis, terutama pada aspek kurikulum, yang pertama merupakan materi pembelajaran memiliki sangkutan dengan kebutuhan dan koneksi sosial masyarakat. Yang kedua merupakan dapat mengembangkan kurikulum bermuatan lokal yang berbasis pada nilai-nilai sosial dan budaya dari masyarakat. Nah, kemudian ada aspek pembelajaran. Pendekatan sosiologis dalam metode pembelajaran mengutamakan interaksi sosial dan pembelajaran kolaboratif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menanamkan karakter pada pendidikan ini sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Kemudian ada aspek manajemen kelas. Yang pertama, membangun suasana pembelajaran yang inklusif. Kemudian yang kedua, melaksanakan kegiatan gotong royong dan piket kelas dalam bentuk kelompok. Nah, kemudian ada juga dengan implementasi landasan antropologis dalam pendidikan seperti mempelajari antropologis fisik dan antropologis budaya. Pada antropologis fisik ini, kurikulum ini mengkaji perkembangan fisik atau perilaku manusia, yaitu cara manusia beradaptasi pada lingkungannya. Kemudian ada antropologis budaya. Antropologis budaya ini mencakup bagaimana seseorang dalam berpikir dan bertindak dalam lingkungan sosialnya dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Pada kesimpulannya, landasan antropologis dalam pendidikan pelajari tentang bagaimana proses praktek pendidikan ditinjau menurut pandangan budaya masyarakat setempat. Sedangkan landasan sosiologis mencakup pendidikan tentang aspek-aspek sosial dan interaksi manusia dalam masyarakat. Nah, untuk penutup, landasan pendidikan sosiologis dan antropologis memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman yang lebih luas tentang dinamika sosial dan budaya dalam dunia pendidikan. Pendekatan ini membantu pendidik dan peserta didik memahami bagaimana faktor-faktor sosial, budaya, dan lingkungan mempengaruhi proses pembelajaran, perkembangan individu, serta sistem pendidikan secara keseluruhan. Dengan memahami konsep-konsep sosiologi dan antropologi
dalam pendidikan, kita dapat menciptakan sistem pembelajaran yang lebih inklusif, responsif terhadap perubahan sosial, serta mampu menjembatani perbedaan budaya dalam masyarakat. Oleh karena itu, integrasi perspektif sosiologis dan antropologis dalam pendidikan menjadi suatu kebutuhan dalam membangun generasi yang lebih kritis, adaptif, dan berwawasan global. Sekian, terima kasih.